Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang berangkat paling duluan? Ana, Pak. Silahkan untuk memimpin doa. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, seperti biasa, untuk menambah cinta tanah air kepada diri kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Hari ini lagu apa yang akan dinyanyikan? Garuda Pancasila, Pak. Silakan untuk berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ana Dwi Kusuma, Hadir, Pak. Tegar Putra Dopianda, Hadir Pak. Nadia, Hadir, Pak. Pangki, Hadir, Pak. Budi. Tidak hadir, Pak. Kenapa Budi tidak hadir? Sakit, Pak. Sudah berapa hari? 3 hari, Pak. Baiklah, kita doakan agar Budi semoga cepat sembuh dan dapat kembali lagi, dapat belajar bersama dengan kita. Amin. Nanti jangan lupa ya, sepulang sekolah kita besuk Budi. Baik, Ya, Pak. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya yaitu 1, dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. 2, dengan menggunakan hasil dari kegiatan wawancara tersebut, siswa mampu membuat satu produk unggulan di daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya, ada yang tahu tentang kegiatan ekonomi itu apa? Belum tahu, Pak. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di daerah tempat tinggal kita ini, jenis kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Jadi ada kegiatan pertanian tuh, Pak. terus ada apa lagi? Perkebunan, Habis itu peternakan, ada lagi? Perikanan. Sudah, itu saja. Iya. perindustrian, Pak. Baik, jadi kegiatan ekonomi di sekitar kita itu ada 1, yaitu agraris. Yang kedua ada
perikanan. Dan yang ketiga ada peternakan. Yang keempat Perindustrian. perindustrian. Dan yang kelima yaitu perikanan sudah, berarti bidang jasa. Ada yang tahu kegiatan agraris itu apa? Agraris itu dibagi menjadi dua, Pak. Maksudnya pengertian dari usaha agraris itu apa? Oh, mohon maaf Pak, belum tahu. Jadi usaha agraris itu meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Ada yang tahu contoh dari pertanian? Padi, Pak. Padi, terus Jagung, Pak. pertanian. Padi, jagung, terus ada lagi? Sayuran, Pak. Ya, sayuran dan sebagainya. Sedangkan untuk yang perkebunan, Karet, Pak. Sawit, Pak. karet, kelapa sawit, sawit, ada lagi? Teh. Kalau di sekitar kita itu ada, kalau teh kan tidak ada. Kopi dan lain-lain. Sedangkan contoh dari perikanan, tambak, Tambak. oh iya, jadi perikanan itu dibagi menjadi dua juga, yaitu di darat atau air tawar, dan satunya di laut, yaitu air laut. Sin. Contoh dari perikanan yang air tawar itu apa saja? Tambak, Pak. Tambak, Pak. Contoh maksudnya yang dibudidayakan itu apa saja? Oh, ikan, ikan, udang. Kalau udang itu kan masuk ke air laut. Kalau air tawar itu contohnya lele, terus ikan nila, ya ikan nila, terus Ikan mas. ikan mas, gurame, dan sebagainya. Sedangkan yang di air laut tadi ada udang, terus Kepiting. kepiting, Cumi. Cumi. cumi-cumi. Ada lagi? Enggak. Udah, Pak. Kerang dan sebagainya. Sedangkan untuk peternakan itu, ada yang tahu peternakan dibagi menjadi berapa? Belum tahu, Pak. Tahu, Pak. Jadi peternakan itu dibagi menjadi 3. Satu, peternakan hewan kecil. Yang kedua itu besar. Dan yang ketiganya itu adalah unggas. Yang termasuk peternakan hewan kecil itu apa saja? Belum tahu, Pak. tahu Pak. Yang termasuk dalam hewan kecil itu contohnya ada kelinci, Kucing. terus Marmut, burung, Mangut. marmut, dan sebagainya. Sedangkan yang hewan besar, Pak. Sapi, Asa.
sapi, terus kambing, dan sebagainya juga. Contoh dari unggas apa saja? Ayam, Pak. Ayam. Ayam, Bebek. bebek, terus Empok, Pak. Empok. dan lain-lain. Jadi peternakan itu menjadi 3 ya, hewan kecil, hewan besar, dan unggas. Contohnya ini tadi ada, kalau hewan kecil ada kelinci, ada burung, marmut, dan sebagainya. Sedangkan hewan besar itu ada sapi, kambing. Dan untuk yang unggas itu ada ayam, bebek, dan lain-lain. Ada yang tahu nggak untuk nilai yang keempat ini perindustrian? Pengertiannya apa? Belum tahu, Pak. Jadi perindustrian itu adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh perindustrian itu kalau di daerah kita ini ada kan contohnya itu dibagi menjadi 2 dalam bentuk skala besar dan kecil. Kalau di tempat tinggal kita ini kan adanya yang kecil yaitu perindustrian Tempe. rumahan. Nah, contoh dari perindustrian rumahan yang ada di sekitar kita itu apa saja? Tempe, Pak. Tempe, Tahu. tahu, terus Roti. ya roti, ada lagi Kerupuk, Pak. kerupuk. Ada yang tahu nggak? Tempe itu sebelumnya dari apa? Kedelai, Pak. Kalau tahu, Kedelai. kalau roti, Tepung. Campuran dia, Pak, dari tepung, telur, dan lain sebagainya. kalau kerupuk, Sagu. terus untuk perindustrian dalam skala besar itu biasanya dia sudah berbentuk pabrik besar seperti contohnya ada yang tahu? Pabrik mie seperti itu ya, Pak. Ya, pabrik mie instan. Terus ada lagi? Pabrik padi itu, Pak. Gilingan padi itu termasuk ya, Pak? Bisa jadi pabrik padi. Terus biasanya itu dia kalau sudah besar itu biasanya di bidang tekstil. Obat. Obat. Sedangkan selanjutnya untuk yang bidang jasa ada yang tahu? Biasanya pengertiannya kalau ada yang tahu? Orang yang menjual jasa, Pak. Ya benar, orang yang Perahlian. menjual jasa, tapi lebih tepatnya itu orang yang berkaitan dengan pelayanan kepada konsumennya. Ada yang tahu contoh pelayanan dalam bidang jasa itu apa saja? Pangkas rambut, Pak. Benar, pangkas rambut. Terus Tukang parkir. bisa juga. Terus kalau kita pergi barengan itu ketika naik mobil itu apa namanya? Travel. Travel juga bisa. Kalau yang bis biasanya Wisata. dan lain-lain. Jadi untuk yang bidang jasa itu biasanya dia memberikan pelayanan kepada konsumennya. Jadi salah satunya itu yang sering kita jumpai itu adalah pangkas rambut, tukang parkir, travel, dan pariwisata. Baiklah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran? Belum ada, Pak. Baik, jika belum ada, maka Bapak akan menyimpulkan sedikit dari inti materi yang kita pelajari pada hari ini.
Jadi materi kita hari ini ekonomi kan. Nah, sedangkan kegiatan yang ekonomi yang ada di daerah kita itu, kalau di agraris, pertanian dan perkebunan itu ada padi, jagung, dan perkebunannya ada karet dan lain-lain. Terus yang kedua perikanan, peternakan, perindustrian, dan bidang jasa. Dari semua itu sering kita jumpai di daerah kita. Selanjutnya, jika tidak ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi, maka Bapak kasih tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu silakan kalian membentuk satu kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Silakan setiap kelompoknya itu melakukan wawancara di daerah tempat tinggalnya untuk mewawancarai tentang kegiatan ekonomi. Setelah itu, setelah kegiatan wawancara dilakukan, silakan kalian buat laporan dan nanti silakan setelah selesai kalian kumpulkan. Bapak kasih waktu 3 minggu. Jangan lupa juga kalian lampirkan dokumentasi dalam laporan tersebut. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah, cukup sekian pembelajaran materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Ana untuk memimpin doa lagi. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.